Buat kalian yang sekarang berencana beli mobil listrik, kalian coba simak video ini dulu ya. Karena mulai 2026, skema insentif mobil listrik di Indonesia bakal berubah cukup besar. Ada 6 poin penting yang wajib kalian ketahui, termasuk perhitungan estimasi harga mobil dan pajak tahunannya, serta mobil listrik apa saja yang masih berpeluang mendapatkan insentif, supaya kalian tidak salah paham dulu terkait perubahan kebijakan ini. Pertama, tujuan awal pemerintah memberikan insentif mobil listrik adalah untuk menstimulasi adopsi awal mobil listrik, menciptakan ekosistem industri otomotif lokal, penyerapan tenaga kerja, mengurangi ketergantungan impor BBM, dan tentunya menarik berbagai produsen mobil listrik untuk berinvestasi di Indonesia. Karena pasar mobil listrik dianggap udah cukup matang, anggarannya udah tidak difokuskan untuk meningkatkan angka penjualan lagi, melainkan untuk program mobil nasional serta penguatan industri dalam negeri. Kedua, fokus pada produksi dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan bahwa para produsen mobil listrik menempati komitmen investasi mereka untuk membangun fasilitas produksi atau perakitan di Indonesia. Ketiga, mobil listrik yang masih berstatus impor utuh atau CBU tidak akan mendapatkan keringanan insentif setelah 31 Desember 2025. Yang awalnya konsumen hanya perlu bayar tambahan PPN 12%, tapi karena PPNBM 15% dan biaya masuk 50% nanti tidak ditanggung lagi, jadi konsumen perlu bayar tambahan 77% dari harga mobil listrik. Perhitungannya seperti ini. Misalnya harga mobil listrik CBU 200 juta. Sekarang konsumen hanya perlu bayar 224 juta, tapi setelah 31 Desember 2025, konsumen harus bayar sebesar 354 juta. Keempat, PPN 10% tetap ditanggung pemerintah selama memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN untuk perakitan mobil listrik. Saat ini minimal TKDN adalah 40%, dan akan meningkat secara bertahap misalnya TKDN minimal 60% pada tahun 2027. Contoh perhitungannya seperti ini, mobil harga 200 juta dengan PPN 12% akan dikenakan tambahan harga pembelian senilai 24 juta. Tapi dengan insentif PPN 10%, konsumen jadi bisa menghemat biaya sebesar 20 juta. Kelima, mayoritas produsen mobil listrik masih akan mendapatkan pembebasan PPNBM, pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Selama mereka memenuhi komitmen investasi mereka untuk membangun basis produksi atau perakitan di Indonesia. Dengan kata lain, pajak tahunan untuk mobil listrik bisa tetap murah karena ketika merujuk pada aturan ini, tidak disebutkan masa berlakunya sampai kapan. Jadi selama peraturan ini tidak diubah, biaya pajak tahunan dan BBNKB mobil listrik akan tetap rendah. Keenam, mobil-mobil listrik yang sudah CKD dan memiliki TKDN minimal 40%. Ini adalah daftar beberapa mobil listrik yang nanti kurang lebih harganya tidak akan berubah drastis, sehingga kalian ada gambaran kira-kira nanti mobil listrik mana aja yang masih cukup terjangkau dari sisi harga pembelian ke depannya. Semoga bermanfaat dan jika ada yang kurang atau salah di video ini, silahkan komen biar bisa jadi informasi berguna buat yang lain.